Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Erik Rahman. Di video kali ini insya Allah kami akan road trip ya, dari Bandung Jawa Barat ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dan ini merupakan mudik yang tertunda ya, soalnya pas lebaran kemarin kami nggak mudik. Jadi kami mudiknya di momen liburan kenaikan kelas sekolah anak-anak. Dan kali ini kami road tripnya menggunakan Nissan X-Trail T32 yang 2000 cc CVT ya. Karena Nissan Grand Livina-nya sudah dijual dan diganti dengan X-Trail T32 ini. Nah, apakah si X-Trail T32 ini lebih boros daripada Grand Livina? Atau sama saja? Atau mungkin lebih irit? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Seperti biasa saya akan menghitung konsumsi bahan bakar dari full ke full, dan nanti juga saya akan akan coba bandingkan ya dengan konsumsi bahan bakar yang ada di MID. Apakah yang ada di MID ini seakurat full to full? Nanti kita cari tahu. Perbaikan apa nih? Dan tadi kami berangkat dari rumah di daerah Arca Manik, Bandung Timur sekitar jam 1 dini hari ya. Dan nanti kita masuk ke gerbang tol Pasteur. Nah, ini sekarang kami masih di Jalan Layang Pasopati. Ya. Kita kasih turbo dulu ya, biar ringan tarikannya, biar enteng. Oke, odometernya kita reset dulu ya. Trip A reset, trip B reset, dan average fuel consumption-nya juga kita reset ya. Selama perjalanan dari Bandung menuju ke Merak di jalan tol, kami jalan di kecepatan 100 sampai 120 km per jam, dan sampai saat ini di MID terpantau rata-rata konsumsi BBM di 17,6 km per liter. Alhamdulillah nyampe di Merak jam 5 pagi. Sekarang kami istirahat dulu di rumah makan Simpang Raya untuk beli nasi dibungkus. Kemudian sholat subuh di musola. Ya, makasih. Ya.
Oke, sekarang kami sedang mengantri untuk masuk ke kapal. Dapat tiket ekspres jam 6.45, tapi alhamdulillah jam 6:08 udah bisa masuk kapal. Jadi nggak nunggu lama. Oh iya terus. Sekarang mah lumayan nyaman di sini kan. Oke, makan dulu nasi rendang. Nah, tadi ini beli nasi rendang 2, terus rendangnya aja 2, 136.000. Kita sarapan dulu. Bismillah. Ini nama kapalnya KMP Batu Mandi. Alhamdulillah sudah mau sampai ke Pulau Sumatera. Itu Menara Ciger, Bandar Lampung sudah kelihatan. Oh, video ini nih ya, aku bilang. Masuk tol Bakauheni Selatan jam 8.23. Di jalan tol Trans Sumatera kami jalan di kecepatan 140 sampai 150 km per jam, dan di MID terpantau 12,5 km per liter ya si konsumsi BBM-nya. Ini sedikit lebih boros soalnya di Trans Sumatera ini jalan yang ke arah Palembang itu cenderung menanjak ya. Jadi hampir 70% jalannya menanjak, jadi ya untuk konsumsi BBM-nya agak lebih boros dibandingkan dengan dari Bandung ke Merak. Jadi bagus ya. Kita belok kiri
ke arah Prabu Muli. Mana beloknya? Oh, di depan. Pemulutan Indralaya Prabu Muli. Apakah Palembang aja? Kalau ke Palembang lurus itu ke lintas timur. Kita mau lewat lintas tengah. Lintas timur banyak truk-truk besar. Yang nyalip-nyalip ya. Udah kesusul satu, di depan ada lagi 5. Nah, enak nih jalan tol baru, masih mulus. Ya, dari tadi ngisi bensin di Bandung di Pasteur sampai sekarang udah 638 kilometer. Di MID konsumsi BBM-nya rata-rata di 12,9 km per liter. Sekarang kita ngeres dulu di rest area 56 Jalan Tol Palembang Prabu Muli untuk sholat zuhur dan asar di Jama Qashor. Ini masjidnya bagus dan bersih sepertinya. Setelah selesai melaksanakan sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Prabu Muli. Ya, kita udah keluar dari pintu tol Prabu Muli. Dan sekarang kita makan siang dulu. Ini ada pindang pegagan sama pecel lele juga. Dan ini kapasin kita buka aja supaya hawa panasnya keluar. Ya, makan siang kita hari ini. Ini ada pindang ikan baung. Kalau istri saya makan pecel lele, anak-anak ayam, pecel ayam dan juga pecel lele. Nah, ini enaknya roti itu seperti ini. Kita bisa nyobain masakan lokal daerah setempat ya. Pindang baung, makanan khas Sumatera Selatan. Kita coba kuahnya. Bismillah. Kuahnya seger ya. Mirip ini. Mirip apa? Sayur asem. Pedas sama seger asem. Kita coba ikannya. Bismillah. Rasa ikannya mirip ikan mas. Enak. Ini ada sambal nanas, enak, seger. Alhamdulillah perut sudah diisi. Nah, sekarang kita ngisi bensin. Ya, barusan ini udah ngisi Pertamax 58,88 liter. Nah, kalau di MID dia tertulis average-nya 12,1 km per liter. Sedangkan realnya full to full, nah dia 726 dibagi 58,88 12,3. Ya, ini selisih dikit ya. Selisih komanya berarti cukup akurat. Dan untuk mesin 2000 cc konsumsi segini ya lumayan lah. Nggak beda jauh sama Livina saya yang kemarin. Terakhir saya pakai ke Malang itu sekitar 1:13. Ya beda seliter lah. Cukup lah ya. Ini mesin lebih gede dan juga lebih nyaman. Mantap.
Ya, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Lubuk Linggau dan kami akan melewati Pali ya untuk memangkas waktu perjalanan. Dan jalan pun mulai banyak yang berlubang dan beberapa lubang ada juga yang cukup dalam ya. Dan inilah salah satu alasan kami mengganti mobil Nissan Grand Livina menjadi Nissan X-Trail supaya mempunyai ground clearance lebih tinggi ya. Jadi supaya enggak gampang gasruk. Ya, alhamdulillah. Tadi kami tiba di Lubuk Linggau ya, sekitar jam setengah 8. Dan sekarang ini makan nasi goreng dulu. Lapar. Sambil nyari penginapan, belum dapet. Insya Allah nanti besok kita lanjut lagi gas ke Bukit Tinggi. Ya, kami nginep di Hotel Hakmas Taba Lubuk Linggau. Kami dapat kamar yang superior 2 bed 290.000 dan extra bed 100.000. Enak. Seperti ini tampilannya. Ayo istirahat, capek, ngantuk. Selamat pagi dari Lubuk Linggau. Pagi ini kami sarapan dulu. Ada nasi kuning dan juga nasi uduk sama gorengannya. Mantap deh, buat ngisi bensin perut dulu. Oke, kita sarapan dulu. Oke, kita lanjut perjalanan dari Lubuk Linggau ke Bukit Tinggi. Sekarang jam 7.34 dan estimasi dari Google Map ya sekitar 13 jam. Berarti estimasi sampai Bukit Tinggi sekitar jam 8.30 ya, 8.30 malam ya. Mepet-mepet jam 9 atau jam 10 malam ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dari Lubuk Linggau lurus ke arah Bengkulu, kita kanan.
ke arah Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jalan dari Lubuk Linggau ke arah Sumatera Barat itu cenderung lurus ya. Enak jalannya, cenderung lurus, terus juga mulus. Jadi enak, bisa agak kenceng ya bawa mobilnya, tapi ya jangan terlalu kenceng juga, tetap hati-hati. 100 cukup lah. Dan enaknya lintas tengah itu dia jalannya cenderung lebih sepi ya dibandingkan dengan lintas timur Sumatera. Terus juga di lintas tengah ini jarang ada truk-truk besar ya. Truk besar ada tapi jarang, nggak seramai dan sebanyak di lintas timur. Kalau di lintas timur tuh waduh, truknya besar-besar, banyak juga. Baru nyusul satu, di depan udah ngantri 5 yang harus disusul. Apalagi kalau misalkan truknya itu ditanjakan gitu, tanjakannya sempit, wah itu susah banget ya buat nyusul truknya itu. Kalau lintas tengah tuh enak, makanya saya lebih suka lewat lintas tengah sih. Lebih mulus jalannya, terus juga cenderung lurus, dan ya itu nggak terlalu ramai. Ini 110 di RPM 2000 kurang dikit. Oke, di depan ada truk, kita susul. Di depan ada lagi, tapi nggak sebanyak di lintas timur ya. Oke, kita susul aja. Di sebelah kanan banyak truk ngantri solar. Tuh, antriannya panjang banget. Luar biasa. Nah, tapi kalau jalan lurus terus juga lama-lama ngantuk ya. Jadi ngantuk ini. Dan salah satu ciri khas lintas tengah Sumatera itu jalannya ini ya, naik turun gitu. Naik turun. Di depan naik tuh. Naik lagi. Jam 9.54 nyampe di Surulangun. Surulangun Sorolangun ya. Soalnya ada 2 penulisan, ada yang nulis Surulangun, ada yang nulis Sorolangun. Pokoknya itulah. Nanti kita istirahat makan siang dan sholat sekitar jam 12 atau jam 1 ya, tergantung nemu masjid atau tempat makannya. Ya, kita istirahat makan siang dulu di Ayam Bakar Wong Sumatera di daerah Muara Bungo. Masih di Provinsi Jambi. Makan siang kali ini
ayam bakar, lele goreng, ayam tepung dan ayam goreng. Oke, mari kita makan. Makan sayur dong. Sayur. Tak, sayur. Bayar. Tunggu sebentar. Aku kasih dia nomor telepon awalnya. Dan sekarang kami sholat dulu di Masjid Babus Salam, daerah Muara Bungo. Ini masjidnya unik ya, kayak bangunan Cina gitu. Untuk tempat wudhunya lumayan banyak dan bersih. Isi bensin yang kedua 49,65 liter. Total kilometernya 603,9. Di MID 12,3 km per liter. Realnya 12,16. Ya, yang kemarin 12,33, jadi nggak beda jauh ya, di 12 km per liter. Sekarang kita reset lagi trip A-nya. Ya, alhamdulillah semalam sampai di Bukit Tinggi jam 12:30 malam ya. Ya, meleset dari estimasi. Soalnya di beberapa titik ada perbaikan jalan ya. Ada pengecoran jalan, jadi buka tutup jalan gitu. Dan itu ada beberapa titik, jadi ya lumayan lama di stop di situ. Dan total jarak tempuh dari Bandung ke rumah di Bukit Tinggi 1538 km ya. Dan nanti saya akan isi lagi bensin sampai full supaya bisa menghitung konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini sebenarnya bensin masih banyak ya,
Tuh masih segini. Nah sebetulnya kalau untuk keperluan road trip aja dari Bandung ke Bukit Tinggi itu sudah cukup ya 2 kali pengisian full tank. Nah ini bahkan masih sisa banyak ya, masih bisa dipakai untuk balik ke Bandung atau untuk jalan-jalan di Bukit Tinggi atau sekitaran Sumatera Barat. Nah tapi karena saya ada kebutuhan untuk menghitung konsumsi total bahan bakar dan juga average-nya, jadi saya akan isi full lagi dan nanti kita akan hitung total semuanya ya. Oke, tadi bensinnya sudah diisi lagi sampai full dan dapat 19,19 liter, dan total jarak dari SPBU yang ada di daerah Gunung Medan sampai ke Bukit Tinggi total jaraknya yaitu 212,5 km ya. Jadi average consumption-nya di 11,07. Nah ini 1 liter lebih boros ya, soalnya dari Gunung Medan menuju ke Bukit Tinggi banyak daerah yang menanjak ya, terutama pas masuk ke Bukit Tinggi itu banyak tanjakan, jadi wajarlah kalau sedikit lebih boros. Jadi total keseluruhan bahan bakar yang dipakai dari Bandung ke Bukit Tinggi yaitu 127,72 liter. Dan total jarak yang ditempuh yaitu 1542,5 km. Jadi untuk average consumption-nya ada di 12,1 km per liter. Jadi untuk mesin 2000 cc dapat di 12,1 km per liter, saya rasa nggak terlalu boros ya. Cukuplah dengan kenyamanan yang didapat. Oke, jadi impresi saya menggunakan X-Trail ya dibandingkan dengan yang sebelumnya Grand Livina. Kalau dari segi keempukan ya, lebih empuk sedikit Grand Livina ya daripada yang X-Trail ini. Karena kan X-Trail ini dia SUV ya, jadi wajar kalau si suspensinya sedikit lebih keras. Tapi kalau dari tarikan mesin jelas lebih enteng yang X-Trail ya, karena cc lebih besar, dan juga untuk kestabilan lebih stabil yang X-Trail ini. Terus untuk kenyamanan mengemudi dan juga kenyamanan penumpang di baris kedua lebih nyaman yang X-Trail ini ya, karena joknya juga lebih enak, dan untuk baris kedua juga lebih lega ya, jadi penumpang kedua nggak terlalu pegal kakinya, bisa selonjoran lah. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Erik Rahman, silahkan untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di channelnya Erik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.